Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Afan. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya dan penuh bahagia. Amin. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar muatan IPS tema 8 subtema 1. KD 3.3 yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Mari kita simak ya anak-anak penjelasan materi berikut. Nah, anak-anak, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri melakukan berbagai usaha dan kegiatan. Dari berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan bisa menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Nah, anak-anak, lantas apa saja ya jenis-jenis kegiatan yang ada pada sektor ekonomi masyarakat di Indonesia? Yang pertama ada di bidang agraris. Tahukah kalian mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Karena banyak penduduknya bekerja sebagai petani. Itulah sebabnya Indonesia disebut sebagai negara agraris. Nah, jadi contoh dari sektor atau bidang agraris yaitu ada pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Usaha pertanian dan perkebunan banyak dilakukan oleh masyarakat di negara agraris seperti Indonesia. Nah, dari hasil pertanian tersebut contohnya ada padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan ubi-ubian. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia di bidang peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk dikonsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya ada bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging atau telurnya. Ada juga sapi yang bisa diperas atau diperah susunya ya. Selanjutnya ada di bidang perikanan. Perikanan terdiri dari dua jenis, yaitu ada perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Nah, contoh dari perikanan darat yaitu ada perikanan air tawar seperti ikan nila, gurami, dan lele. Kemudian perikanan air payau, contohnya ada udang dan cumi-cumi. Selanjutnya perikanan laut. Perikanan laut contohnya ada kerapu, tuna, cakalang, dan teri. Kemudian selanjutnya ada di bidang perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah.
Selanjutnya ada di bidang pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu mineral logam. Mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya ada emas, perak, aluminium, dan timah. Kemudian yang kedua ada mineral non-logam. Mineral non-logam adalah barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya batu, batu kapur, belerang, dan pasir. Kemudian selanjutnya ada sumber energi. Hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah minyak bumi, ya. Minyak bumi yaitu dimanfaatkan sebagai sumber energi, sebagai bahan bakar kendaraan. Selain di bidang agraris, masyarakat juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain sebagai berikut. Ada perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Perindustrian dikelompokkan atau dibagi menjadi 2, yaitu industri kecil dan industri besar. Contoh industri kecil yaitu yang dilakukan di rumah, sedangkan dari industri besar contohnya dilakukan di pabrik. Contohnya hasil industri antara lain yaitu makanan, pakaian, atau kendaraan. Selanjutnya ada di bidang perdagangan. Perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau yang disebut dengan produsen, yaitu orang atau perusahaan yang memproduksi suatu barang. Kemudian untuk dijual kembali ke orang lain atau yang biasa disebut dengan konsumen atau dengan lain pemakai barang yang dibelinya. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Nah, contoh kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, ataupun pedagang kaki lima. Nah, kini juga perdagangan juga dapat dilakukan secara daring atau online shop. Kemudian ada juga di bidang jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain atau orang yang menggunakan jasa tersebut. Jenis-jenis jasa antara lain yaitu jasa kesehatan, contohnya ada dokter, perawat, dan bidan. Kemudian ada jasa keamanan, yaitu ada satpam, polisi, dan TNI. Kemudian ada pada jasa pendidikan, yaitu ada guru, dosen, dan pengajar les. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini ya anak-anak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.